Shalom, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kemurahan-Nya bagi kita, di mana kita kembali dilayakkan untuk datang menyembah kepadanya di hari yang kudus ini. Sekalipun ibadah kita masih dilaksanakan secara virtual, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk selalu datang memuji memuliakan namanya. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk datang menyembah, memuji, memuliakan namanya. Ia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Nel Cihuka Watimena STH, sebagai pelayan firman dalam ibadah kita saat ini. Mengawali ibadah kita, kami jemput jemaat kekasih bangkit berdiri dan kita menyambut memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat, angkatlah hatimu kepada Allah. Dengan satu pengakuan kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Litani persaudaraan kita ungkapkan secara silih ganti. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini. Di sini dan dimanapun kita berada, itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita masuk dalam pembacaan hukum kasih. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Merespon hukum kasih yang sudah kita dengar bersama,
Kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti ego dan kepentingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih
dan anugerahnya kepada kita. Kita puji Tuhan bersama dari nyanyian syukur. Kidung Jemaat 382 ayat yang pertama. Ya Yesus terkasih. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan Allah boleh perkenankan kami menikmati hari baru dalam usbu yang baru di hari Dominggu hari Tuhan ini. Kami sebagai satu persekutuan keluarga Allah yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Allah yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini bisa dipahami, mengerti, dan mampukan kami semua untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan mewartakan firman Tuhan ini. Biarlah kuasa otoritas Tuhan berkarya. Agar jangan kehendak-Ku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Mari Bapa berfirmanlah. Kami semua telah siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau berbicara bagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-105 sampai ayatnya yang ke-112. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya, sampai saat akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Haleluya.
Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara-saudara jemaat? Saya doakan semoga saudara-saudara jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun secara fisik kita tidak berjumpa seperti ibadah biasanya, tapi tidak mengurangi sukacita saudara-saudara untuk memahami kebenaran firman Allah melalui persekutuan kita saat ini. Tema kita melalui firman Tuhan hari ini yaitu tekad untuk hidup sesuai firman Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan di tengah belantara dunia ini pasti memerlukan pedoman atau kompas kehidupan agar kita tidak akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Demikian juga dengan hidup orang beriman kepada Tuhan. Saudara jemaat dan saya, kita harus memiliki standar hidup yang jelas dan dasar iman yang kuat agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Tidak ada lapangan kerja, membuat banyak pengangguran dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat, dalam situasi seperti itu banyak orang menjadi stres. Banyak orang menjadi frustrasi dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Saat ini sementara saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimanakah kita bisa menemukan jawaban-jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi saat ini? Saudara-saudara jemaat, Mazmur Daud menemukan jawaban atas permasalahan hidupnya adalah ketika Daud membaca Taurat Tuhan, di mana di dalamnya Daud tahu bahwa hanya Tuhan jawabannya. Maka jikalau Daud menemukan jawabannya ada di Taurat Tuhan, maka jawaban bagi kita juga hanya ada di dalam Tuhan, yakni melalui firman-Nya. Saudara-saudara, tetapi bagaimana kita bisa tahu kalau jawaban atas masalah kita ada dalam firman Tuhan? Bila kita sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara jemaat kesukaan untuk membaca firman Tuhan, yang berwujud Alkitab sebagai kesaksian akan firman yang hidup, agaknya sesuatu yang langka. Mengapa demikian? Karena banyak bacaan-bacaan yang justru sangat menarik dibandingkan dengan Alkitab. Dengan sajian kemasan yang menarik pula untuk kehidupan orang percaya pada masa kini. Itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Belum juga pengaruh HP. Di dalamnya ada Facebook, WA, Twitter, dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat, hanya dengan satu genggaman, yaitu HP, kita dapat melihat, membaca, menonton berbagai macam hal
di sekeliling kita maupun di belahan dunia yang lain sampai berjam-jam dan tidak membosankan. Itulah gambaran kehidupan pada masa kini sebagai keluarga Kristen atau orang beriman di tengah-tengah tawaran-tawaran yang serba menarik, yang sebenarnya membawa kita kepada kebinasaan hidup yang sia-sia. Saudara-saudara jemaat, bacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur 119 ayat 105 hingga 112 diawali dengan ungkapan bahwa firman Tuhan merupakan suatu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 105 bacaan kitab. Saudara-saudara jemaat, ungkapan ini merupakan ungkapan yang mendalam, didasari melalui penghayatan iman dalam realitas kehidupan Daud. Dari ungkapan di atas memberikan tekanan bahwa firman Tuhan sebagai pelita dan bentuk pelita untuk zaman sekarang dapat kita gambarkan seperti lampu kecil dan cahaya pancarannya hanya terbatas. Misalnya orang akan melihat jalan, ia berfungsi hanya sebatas menerangi jalan yang akan dituju dan pancaran cahayanya tidak jauh. Tapi justru dengan menggunakan pelita tersebut, orang tertolong untuk mengarahkan langkah pada satu arah sasaran yang akan dituju. Ia tidak akan menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Karena jarak pandang sangat terbatas, saudara-saudara. Sehingga sasaran yang akan dicapai dengan maksimal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi fungsi dari pelita yaitu memberikan dasar arah orang beriman. Saudara-saudara, Daud tahu bahwa dunia ini sesungguhnya penuh kegelapan dan kita memerlukan cahaya yang bisa menerangi sehingga setiap langkah kita bisa dijaga dengan baik. Sebuah pelita itu bertujuan untuk menerangi. Saudara-saudara, bayangkan seandainya kita berjalan dalam kegelapan tapi ada sebuah pelita yang bisa menerangi jalan. Kita tentu akan aman dalam melangkah, bukan? Seperti itulah fungsi sebuah pelita. Terlebih dalam kondisi dan situasi di mana semuanya gelap dan penuh bahaya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, fungsi yang lain dari firman Tuhan yaitu memberikan dasar bagi orang beriman untuk mengarungi kehidupan ini dengan fungsi dari firman Tuhan, yaitu berfungsi menerangi kehidupan yang dijalaninya dari segala penindasan seperti yang tertulis di dalam ayat 107. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan dunia pada saat sekarang ini
seperti pengembaraan orang fasik yang memasang jerat seperti yang diungkapkan dalam ayat 110 firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Saudara-saudara jemaat, kehidupan tidak sekedar apa yang kita bayangkan. Menurut kesaksian Daud, ternyata kehidupan itu nyata dengan berbagai persoalan dan problematikanya. Dari pergulatan kehidupan yang dijalani oleh Daud itulah justru muncul suatu pengakuan. Suatu pengakuan yang begitu mendalam sebagai sebuah ekspresi dari iman Daud, yaitu pengakuan akan firman Tuhan yang menjadi sandaran hidupnya. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat 111 firman Tuhan katakan begini, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Saudara-saudara, mengapa Daud berkata demikian? Sebab Daud begitu cinta akan firman Tuhan, sehingga ia mengatakan bahwa firman Tuhan adalah milik pusakanya. Daud juga berkomitmen untuk setia kepada firman Tuhan seumur hidupnya. Mengapa Daud begitu cinta akan firman Tuhan? Karena Daud menyadari sumber kegirangan atau kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam firman Tuhan. Lalu sekarang muncul pertanyaan, apa yang menjadi sumber kebahagiaan sejati kita? Saudara-saudara jemaat dan saya, apakah harta, takhta, emas dan lain sebagainya? Ingatlah saudara-saudaraku, harta, takhta, emas dan lain-lain sebagainya yang punya kita hanyalah sumber kebahagiaan sesaat. Apalah artinya memiliki semuanya itu bila hidup kita tidak ada damai? Saudara-saudara, Daud menyadari betul-betul hal ini. Sebab ia adalah seorang raja, kaya dan terkenal. Tetapi Daud mengatakan bahwa harta atau milik pusakanya adalah firman Tuhan. Bukan harta, takhta, dan segala-galanya. Bagi Daud, semua itu tiadalah artinya bila dibandingkan dengan firman Tuhan yang merupakan sumber kegirangan atau kebahagiaan sejati, hanya ada dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat, dari pengakuan Daud itulah juga muncul suatu tekad untuk selalu menaati firman Tuhan dengan sepenuhnya, bahkan dengan sumpah atau ikrar. Seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat 106, firman Tuhan berkata begini saudara-saudara, mari tolong kita perhatikan bersama. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara-saudara jemaat, sebagai wujud dari ketaatan dan kesetiaan Daud kepada firman Tuhan. Dan ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi diri kita, baik saat ini maupun untuk masa depan kita kelak. Singkatnya, Daud tahu pasti bahwa ada kerugian besar
yang akan kita derita apabila kita tidak hidup bersama firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, dari pengalaman Daud inilah untuk tetap teguh dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab itu saudara dan saya harus tetap teguh pada iman percaya yang dituntun oleh firman Tuhan. Saudara masih ingat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu terus membacanya, merenungkannya, memahaminya dan melakukannya supaya hidup kita semakin hari boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan sebagai sampel atau contoh, misalnya Bapak Ibu saudara-saudara membaca satu bagian dari firman Tuhan, mungkin apa yang Bapak Ibu saudara-saudara dapat dari bagian firman Tuhan itu? Seperti jika kita membaca misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Di situ firman Tuhan katakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Nah, dari firman Tuhan ini misalnya, apakah saudara sudah menerapkannya atau belajar untuk taat misalnya? Dari sekian banyak perintah firman Tuhan ini, coba kita praktekkan. Salah satunya, terserah saudara-saudara mau mengambil bagian yang mana. Misalnya sabar. Kita garis bawahi kata sabar. Ketika kita membaca waktu pagi dan menjalani hidup sampai malam tiba. Apakah kita sudah melakukan dan menerapkan firman Tuhan ini? Dalam skala yang kecil, mungkin dalam keluarga kita terhadap suami istri. Apakah kita sudah sabar terhadap anak-anak? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan mungkin kalau kita masih gagal. Tapi firman Tuhan itu terus mengingatkan kita untuk tetap berjalan sesuai firman Tuhan itu. Saudara-saudara jemaat, lakukanlah saudara. Dan ingatlah bahwa di dalam firman Tuhan ada banyak janji. Ada banyak petunjuk, nasihat, tuntunan, hikmat, bahkan juga teguran. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang ampuh untuk kesembuhan, pemulihan, berkat, dan tentu saja keselamatan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara jemaat, alangkah ruginya apabila kita hari ini masih menganggap menggali firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan.
atau membaca firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan. Bagaimana dengan saudara-saudara jemaat sekalian? Seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan hari ini? Apakah membaca Alkitab, merenungkan, memperkatakan dan melakukannya sudah menjadi kerenduan bagi kita? Jawabannya adalah, marilah buka hatimu dan rendahkanlah hatimu untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan biarlah pengakuan kita hari ini akan terus kita aktualisasikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 23 mengatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan biarlah kita dapat menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam saat teduh, sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja diwartakan. Kita mulai. Sebagai nyanyian respon, kita puji Tuhan bersama dari lagu pujian Mazmur 119 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Selamat bahagia orang yang benar dan seterusnya. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat disilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami imani, kami sembah dan kami muliakan. Melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Di hari Minggu hari Tuhan ini, Tuhan boleh mempersatukan kami dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Firman Allah sudah selesai diwartakan. Roh Kudus menuntun kami agar firman Tuhan ini akan berbicara dalam setiap langkah hidup yang kami jalani, sehingga kami dapat mampu mengaplikasikan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini. Bahkan kami belajar setia untuk membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan firman Allah. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus gereja Toraja Mamasa, Jemaat Teloh Makassar. Dari daerah pelayanan 1 sampai daerah pelayanan yang kelima. Baik sebagai orang tua, suami istri, anak cucu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah memahami, mengerti setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Di tengah situasi akibat virus 19 ini Tuhan. Sebab itu kami berdoa bagi anggota jemaat yang ada di dalam penderitaan karena sakit. Baik di rumah bahkan di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Allah pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa bagi keluarga Bapak SP Kancang, orang tua dari Bapak Insinyur Simon Tapi, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu 8 Juli 2020 di Toraja. Kami berdoa Tuhan Allah menguatkan dan menghiburkan keluarga besar ini dalam menghadapi duka cita. Kami berdoa minta Tuhan campur tangan
sehingga mereka tetap mampu untuk bisa melihat bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian setiap orang yang percaya kepada Yesus merupakan kebahagiaan surgawi. Karena berjumpa dengan Tuhan yang telah menyiapkan tempat yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan yang ada dalam sukacita karena penambahan setahun usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan terima akan rasa syukur mereka. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan mereka di usia yang baru, mereka mampu untuk menjadi berkat dalam setiap langkah hidup yang mereka jalani. Kami berdoa bagi setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat ini. Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH, Bapak Pendeta Katito STH, dan seluruh perangkat pelayan Tuhan, majelis jemaat, penatua diaken, bahkan sampai kepada tata usaha. Mari Tuhan Allah kuatkan dan mampukan mereka, supaya tanggung jawab pelayanan ini dapat terus dilanjutkan. Walaupun dalam situasi akibat pandemi ini, mereka tidak patah semangat. Tapi biarlah hikmat surgawi selalu ada bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemimpin kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan Allah memberikan mereka hikmat wibawa surgawi, agar tanggung jawab pemerintahan ini dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Secara khusus bagi kota Makassar, kami tidak tahu kapan situasi pandemi ini akan berakhir. Tapi kami percaya sungguh, segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan kota kami ini ada di dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa, mohon kuasa Tuhan Allah bekerja, agar kami dapat mawas diri sebagai warga masyarakat, untuk dapat taat setia kepada apa yang sudah diatur oleh pemerintah melalui protokol kesehatan. Sehingga situasi pandemi ini Tuhan hari demi hari semakin membaik, agar kami mampu untuk bisa melakukan aktivitas apapun bentuknya, tidak dalam rasa ketakutan dan kecemasan. Tetapi semua itu kami lakukan dengan baik untuk kebutuhan hidup. Ekonomi keluarga kami akan membaik pula. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan yang akan memasuki tahun ajaran yang baru, perkenankan Tuhan juga buka jalan, sehingga mereka dapat mampu setia untuk belajar dengan tekun walaupun masih dalam proses pembelajaran di rumah masing-masing. Apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam langkah gumul mereka dalam meraih masa depan dan cita-cita, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, berkat Tuhan
selalu berlimpah dalam hidup mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan pakai untuk mendukung ibadah minggu hari ini. Baik itu sebagai majelis bertugas, sebagai kantoria, bahkan juga petugas multimedia, Bilban dan Tian. Perkenankan Tuhan Allah memberkati, sehingga apa yang kami buat dalam persekutuan ini, bahkan bagi saudara-saudara kekasih kami yang juga mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan Allah berkenan untuk menerima dan memberkati persekutuan ini sebagai sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat kekudusan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan lagi tanggung jawab kami dalam minggu dan usbu yang baru ini. Kami mohon kuatkan kami supaya kami melangkah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang jadi. Inilah rentetan gumul kami Tuhan, melalui syafaat kami yang boleh kami bawa dan kami persembahkan kepadamu. Hanya satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyajikan Kidung Jemaat 295 ayatnya yang pertama, "Andai ku punya banyak lidah." Untuk doa persembahan, saya persilakan jemaat berdiri. Marilah kita menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita, kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati
agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita respon persembahan dengan melakukan Kidung Jemaat 441, ayatnya yang pertama, ku ingin menyerahkan. Saudara-saudara jemaat, ketiga telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketiga mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Itu akan tetap menjadi berkat bagi setiap langkah perjalanan hidup kita. Mari saudara-saudara jemaat sebagai nyanyian pengutusan, kita puji Tuhan bersama Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara jemaat, kita akan melanjutkan kehidupan ini. Dan tetaplah pada jalan kasih-Nya, dengan iman di setiap langkah jua dan karya bakti-Mu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama. Dengan kekuatan berkat daripada Tuhan itulah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan mewakili segenap majelis dan seluruh warga jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Nelci Huka Watimena STH yang sudah melayani kita dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap tugas pelayanannya.
Juga diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 405 ayatnya yang pertama.